Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Nah, jadi di sini kita bakalan membahas tentang bagaimana cara penanganan stunting. Nah, stunting itu adalah bagaimana kita mengatasi supaya anak itu tumbuh kembangnya lebih baik seperti itu. Nah, tumbuh kembangnya lebih baik, dia bahasa kalau kita ini tidak pendek. Nah, agar tumbuh kembang yang baik, makanya ada penanganan soal kebersihan. Nah, soal kebersihan itu salah satunya tentang membuang sampah, ya kan? Kemudian dari segi makanan, dan sebelum dari segi makanan, kemudian bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita. Nah, berkaitan dengan itu, di dalam penanganan stunting supaya anak-anak dalam keluarga kita terjaga kebersihannya, maka itu akan disarankan ke yang dinamakan tentang CTPS. Nah, CTPS itu adalah cuci tangan pakai sabun. Jadi apa Bu? CPTS itu cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini diharuskan untuk ibu-ibu agar penanganan stuntingnya lebih baik seperti itu. Nah, stunting itu supaya anaknya tidak pendek. Nah, itu yang dinamakan stunting. Nah, jadi bagaimana cara melakukan CTPS ini di dalam lingkungan keluarga kita? Nah, CTPS itu bisa dilakukan dengan menggunakan ember bekas, ember cat. Kalau cat itu bisa digunakan, kemudian kita belikan keran. Nah, di situ kita menggunakan sabun yang kita lakukan di situ. Nah, jadi ember itu dikasih air, nah diletakkan di luar rumah. Nah, ketika mau makan, kemudian atau orang-orang yang bertamu, kemudian di lingkungan anak-anak kita ajarkan bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun. Nah, seperti itu. Jadi itu harus dilakukan di setiap keluarga kita masing-masing agar kebersihan keluarga kita itu terjaga. Nah, saya mau nanya ibu-ibu nih, apa kepanjangan CTPS itu? Cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun itu pasti ada air yang mengalir, ya kan? Kemudian harus kita lengkapi juga dengan sabunnya. Jadi tidak boleh pakai tanah, gitu kan? Kalau pakai tanah kotor lagi. Nah, itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian dari segi lingkungan sekitar bagaimana kita menjaga juga tentang kebersihan air yang mengalir di rumah kita, seperti itu, dari pembuangannya segala macam. Nah, baik itu dari pembuangan kamar mandi atau kloset. Nah, itu juga harus diatur karena biasanya orang-orang yang terdahulu itu biasanya beraknya tuh buang hajatnya tuh di batang kelapa. Nah, seperti itu. Jadi begitu Bu. Nah, menggunakan batang kelapa ada WC, kalau di WC kan langsung di WC. Jadi kita menggunakan, kalau membuat cuci tangan pakai sabun itu, pertama kita menggunakan ember cat, ya, ember cat. Kemudian ember cat itu kita bentuk, kita lubangi, kemudian kita kasih keran air. Ya, keran air. Nah, keran air. Kemudian terjadilah dia di situ udah jadi, ya, ini kayak gini lah detik gitu. Air mengalir. Seperti inilah kira-kira. Ada buat Ibu ya? Nah, kita menggunakan sabun. Nah, jadi inilah orangnya. Kira-kira begini ada. Dia cuci tangan. Ya. Ya, dia mencuci tangan. Tidak di hidung, Bro. Nah, dia cuci tangan.
itu untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, seperti itu. Nah, air yang kita bersumber dari air yang jernih, ya seperti itu. Bisa jadi air hujan, jangan air parit, itu terlalu kotor, atau air yang sumur bor. Nah, seperti itu. Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah salah satunya CTBS, yang mana CTBS itu cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini bisa membantu kebersihan rumah tangga ibu-ibu untuk penanganan stunting, supaya anaknya tidak terjadi tumbuh kembangnya baik, tidak pendek gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah di lingkungan kita ibu-ibu di sini tidak terjadi stunting ya. Nah, kita berdoa sama-sama seperti itu. Maklum, kalau tidak kita menjaga kebersihan ini, kadang-kadang anak-anak itu kan habis main ya, dia ngambil makanan, nah tangannya ini kotor, langsung makan ya, masukkan ke dalam mulutnya seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami nih Bu? Paham Bu ya? Alhamdulillah. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan kita hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat berlebaran, ya kan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin semuanya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.